Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Data Mining. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai statistika deskriptif dan visualisasi data. Outline yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yang pertama adalah mengenai data, kemudian penggolongan data dan variabel, kemudian ada statistika deskriptif, visualisasi data, dan yang terakhir yaitu visualisasi data menggunakan R. Oke, data itu merupakan atribut dari kumpulan objek. Nah, atribut itu atau bisa disebut sebagai dimensi atau fitur kalau di statistik itu namanya adalah variabel, merupakan isi data yang menggambarkan karakteristik dari objek. Nah, misalkan di sini ada 3 orang, yaitu Budi, Ani, dan Tono. Nah, ketiga orang tersebut akan diukur tinggi dan berat badannya. Kira-kira di sini manakah yang sebagai objek, manakah yang sebagai variabel, dan manakah yang dan bagaimana bentuk datanya. Jadi, kita akan lihat yang objek merupakan ketiga orang ini, kemudian yang variabel itu adalah yang diukur tadi. Jadi, variabelnya ada 2, yaitu tinggi dan berat badan. Dan nanti datanya jadinya seperti ini, ya. Ada nama, kemudian namanya siapa saja, Ani, Budi, dan Tono, tinggi badan dan berat badan. Objek itu digambarkan atau ditabelkan sebagai barisnya, sedangkan variabel itu adalah sebagai kolom. Penggolongan data dan variabel data menurut susunannya itu dibagi menjadi 2, yaitu acak atau tunggal dan berkelompok. Sedangkan menurut waktu pengumpulannya ada 3, berkala atau time series, cross section, dan panel. Kemudian kalau menurut sumber pengambilannya ada data primer dan ada data sekunder. Sedangkan variabel itu dibagi menjadi 2, ya. Yang pertama menurut sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif, ya. Dan variabel menurut skala pengukurannya ada diskrit dan kontinu. Diskrit dibagi 2 menjadi nominal dan ordinal. Kontinu juga dibagi menjadi 2, yaitu interval dan rasio. Kita akan membahas mengenai pengolahan data menurut susunannya. Ada 2, yaitu acak atau tunggal dan berkelompok. Acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan, yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Sedangkan data berkelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval yang sering disebut dengan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, ini contohnya, yaitu kita akan mengukur lama koneksi suatu PC atau laptop dalam mengakses google.com. Nah, ini ada satuannya adalah millisecond, ya. Time itu waktunya atau lama koneksinya. Jadi ada 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Oleh karena itu, ini adalah data acak dan ini yang sudah dikelompokkan berdasarkan kelas-kelas interval. Maka ini disebut dengan data kelompok. Oke, sekarang pengolahan data menurut waktu pengumpulannya ada 3. Yang pertama adalah berkala atau time series. Adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Kemudian ada data cross section. Adalah data yang terkumpul pada suatu waktu. Jadi ini hanya satu waktu. Kalau misalkan time series tadi adalah dari waktu ke waktu, berarti banyak waktu, ya. Kalau cross section hanya satu waktu, yaitu suatu waktu tertentu, hanya satu waktu, ya, atau di waktu yang sama. Untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Jadi di sini untuk data cross section biasanya variabelnya lah yang banyak. Jadi diukur pada satu waktu, tapi variabelnya ada banyak. Sedangkan berkala atau time series itu dari setiap waktu, jadi harus ada tiap bulan, maka dari Januari sampai dengan Desember. Seperti itu secara berurutan, ya, tidak boleh ada yang lobang.
Dan biasanya hanya satu variabel saja, tapi nanti juga ada bisa banyak variabel, dia adalah data panel. Jadi gabungan antara data cross-section dan data time series. Di mana cross-section itu diukur pada waktu yang sama, ya kan? Waktu yang berbeda, nanti cross-section kan diukur pada waktu yang sama, karena dia ada time series, berarti ini harus diukur secara berkala. Jadi dia banyak waktu dan banyak variabel. Contohnya seperti ini. Dari sini, manakah yang merupakan data time series ya? Kita tahu ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Sedangkan ini Januari, Februari, Mei, Juni, Agustus. Berarti ini tidak secara urut. Ada yang missing, bahasanya seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya time series adalah yang ini. Kalau yang ini bukan. Kalau mau misalkan datanya adanya seperti ini, berarti kita harus melakukan pengisian data dulu, yaitu Maret, Aprilnya tidak ada, itu harus diisi. Ini Julinya juga tidak ada, harus diisi. Jadi harus ada fillingnya, yaitu di pre-processing data. Kemudian untuk data cross-section, jadi ini adalah websitenya, ada banyak. Kemudian diukur pada satu waktu, yaitu Januari 2016. Sedangkan untuk panel, berarti ya harus banyak. Kalau misalkan Januari, Februari, Maret, berarti ya semuanya ada pada Januari, Februari, Maret. Kemudian websitenya yang dilihat itu harus tetap sama. Ini ada 3, yaitu Google, Yahoo, dan Kompasiana. Begitu pula untuk Februari dan Maret. Tidak boleh pada objek yang berbeda, tidak boleh. Harus sama. Ya, itu adalah data panel. Menurut sumber pengambilannya, ini masih data. Ada data primer dan ada data sekunder. Kalau primer, itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Jadi, si peneliti itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang ada. Ini saya pernah ada suatu pertanyaan dari seorang mahasiswa asing ya. Mahasiswa asing itu bertanya kepada saya, "Bu, saya adalah orang BPS di mana saya melakukan pengamatan secara langsung ya. Dia melakukan pengamatan secara langsung sehingga data-datanya nanti dimasukkan ke BPS. Nah, data yang saya peroleh tersebut itu merupakan data primer atau data sekunder ya, Bu, karena saya yang orang BPS-nya yang melakukan penelitian. Nah, misalkan penelitian itu ditujukan untuk suatu instansi, maka kita harus tetap mengambilnya atau menyebut sebagai data sekunder. Sedangkan kalau misalkan nanti karena kamu bekerja untuk instansi seperti itu. Nah, kalau misalkan penelitian itu benar-benar bukan data yang biasanya kamu ambil untuk BPS, tapi untuk benar-benar untuk penelitianmu sendiri tanpa melibatkan BPS, berarti itu merupakan data primer. Contohnya adalah yang survei-survei itu termasuk data primer. Ini ada satu lagi kasus, yaitu setiap PC yang terinstall Windows secara online itu terkadang masih terdapat yang menginstal Windows bajakan atau palsu. Manakah berikut ini yang merupakan data primer atau sekunder? Jadi ini hanya satu kasus, tapi nanti yang dilihat itu adalah A, untuk menjawab pertanyaan A, kira-kira banyaknya PC yang terinstall Windows palsu di Indonesia itu bagaimana cara kita memperolehnya? Apakah dari data sekunder atau dari data primer. Sedangkan yang B itu Windows palsu di Universitas Brawijaya, misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini berarti kita logikanya adalah kalau misalkan di Indonesia atau kita menginstal Windows secara online, itu kan pasti nanti terdapat pilihan negara manakah kita. Nah, kalau ada pilihan negara Indonesia, berarti di Indonesia, untuk mengetahui yang di Indonesia, kita bisa saja meminta bantuan dari Windows-nya untuk melihat berapa banyakkah yang terdeteksi Windows palsu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk pertanyaan A, dia merupakan data sekunder. Seperti itu. Untuk yang B,
banyaknya PC yang terinstall palsu di Universitas Brawijaya. Nah, ketika kita menginstal itu kan hanya ada pilihan negara mana, tidak termasuk universitas mana. Maka kita harus melakukan survei untuk menanyai satu persatu mahasiswa ataupun dosen dan karyawan pada Universitas Brawijaya untuk mengetahui bahwa Windows yang terinstall pada laptop atau PC yang dipakai itu palsu atau asli. Nah, karena kita langsung menanyai si objek, maka data kita adalah primer. Oke. Menurut sifatnya, sekarang kita ke variabel. Nah, variabel ada dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ini saya mudah untuk mengingatnya adalah kualitatif, berarti kualitas. Kalau kualitas, bagaimana kualitas? Berarti jawabannya kan baik, buruk. Berarti nanti dia adalah berupa kategori. Seperti itu. Variabel yang tidak berbentuk bilangan. Nah, ini adalah bisa berbentuk pernyataan verbal, simbol, ataupun gambar. Jadi, apapun kategorinya, itu berarti dia adalah kualitatif. Misalkan jawabannya adalah sangat baik. Kemudian ada jenis kelamin. Kalau jenis kelamin ini adalah sudah variabelnya jenis kelamin, ya, itu merupakan kualitatif. Karena apa? Nanti jawabannya ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Warna, ada Mejiku Hibiniu. Nah, itu berarti kan kategori, berarti dia adalah kualitatif. Status perkawinan. Nah, ini jomblo, apakah masuk? Tidak ya. Jadi, jika status perkawinan itu adalah menikah atau belum menikah saja. Yang lainnya jangan disebutkan ya. Itu adalah status perkawinan. Nah, ini adalah salah satu jawabannya. Jadi, harusnya ini adalah variabel ya. Sedangkan selain kualitatif ada yang namanya kuantitatif atau kuantitas ya. Kuantitas itu berarti nanti dia variabelnya berbentuk bilangan atau angka. Nah, contohnya adalah tinggi. Tinggi badan itu kan bisa diukur dan ada satuannya misalkan cm atau meter ya. Nah, itu termasuk angkanya nanti berapa? 156 atau 170. Itu kan berarti nanti hasil dari variabel tinggi itu adalah angka. Oleh karena itu dia masuknya kuantitas atau kuantitatif. Usia, jumlah, skor hasil belajar, temperatur semuanya merupakan kuantitatif. Contohnya di sini adalah lama mengoneksi suatu PC dalam mengakses Google. Jadi yang kualitatif, kualitas itu kan cepat, sangat cepat. Jadi ini kalau kategorinya tadi beberapa ini kan bisa dikelompokkan. Nah, ini bisa dikelompokkan. Misalkan 20 sampai 25 itu berarti kan dia waktu untuk mengakses Google-nya sangat cepat. Berarti ini sangat cepat. Ini cepat, sedang, lambat, sangat lambat seperti itu. Baru kita lihat 34 masuk di sini berarti dia adalah sedang seperti itu. Oleh karena itu bisa jadi seperti ini. Maka kecepatan, karena ini saya beri nama variabelnya adalah kecepatan. Maka kecepatan itu merupakan variabel kualitatif dan time atau waktunya itu adalah variabel kuantitatif. Oke, sekarang variabel menurut skala pengukurannya ada discrete dan continue. Dan ini di statistika harus wajib verduain ya, harus bisa membedakan antara discrete, continue, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau discrete adalah variabel yang sifatnya terputus-putus. Nilainya bukan pecahan atau dia adalah angka utuh seperti itu. Ada nominal dan ordinal. Nominal itu variabel yang diberikan pada objek atau kategori. Jadi discrete itu adalah yang kategori. Biasanya kategori walaupun diangkakan, kalau kategori dia adalah arti sempit dari discrete. Nanti akan saya bahas juga untuk arti luasnya. Yang tidak, ya nominal itu yang tidak menggambarkan kedudukan atau tingkatan. Contohnya jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan. Apakah laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan? Nah, seperti itu. Maka harusnya tidak ya. Oleh karena itu nominal adalah, oleh karena itu jenis kelamin adalah termasuk dia yang nominal.
Sedangkan ordinal, variabel yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besaran atau tingkatannya. Contohnya adalah tingkat pendidikan, paling mudah. Sesuatu variabel yang ada tulisan tingkatnya itu berarti nanti dia masuk ke ordinal. Atau pendidikan terakhir. Jadi pendidikan terakhir itu juga termasuk ordinal. Nah, tadi kan saya sudah sempat bilang bahwa discrete itu merupakan data kategorik. Itu dalam arti Smith. Nanti dalam arti luasnya, karena dia adalah sifatnya terputus-putus, walaupun dia nanti diangkakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu, suatu titik-titik ya, maka dia itu adalah tetap harus discrete, karena dia adalah sifatnya terputus. Karena 1 dan 2 pasti nanti di tengah-tengahnya ada banyak kan sebenarnya. Tapi yang disebut adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti dia discrete. Gitu pula dengan kalau misalkan peningkatannya adalah setengah. Berarti 0, setengah, 1, kemudian 1,5. Itu juga termasuk discrete karena sifatnya terputus-putus. Itu dalam arti luas. Ya. Sedangkan nanti selain discrete ada yang namanya continue. Continue itu variabel yang sifatnya sinambung atau continue. Nilainya bisa berupa pecahan. Jadi di sini kalau yang namanya continue berarti intervalnya bisa panjang. Jadi ada 1 sampai 10 misalkan seperti itu. Berarti saya bisa nyebut saja 1,0001. Berarti kalau ada nilai seperti itu berarti dia termasuk variabelnya adalah continue. Sekarang ada interval, ada rasio di continue. Bedanya di interval itu pastinya dia harus memenuhi sifat nominal, ordinal, dan nanti jaraknya sama karena interval. Jadi 1 sampai 2, nanti di tengah-tengahnya ada berapa saja, 2 sampai 3, di tengahnya ada berapa saja, itu termasuk interval. Sedangkan rasio itu adalah variabel yang memiliki sifat nominal, ordinal, dan interval. Jadi semakin ke sini semakin sifatnya harus dipenuhi semuanya. Dilengkapi dengan kepemilikan nol mutlak atau dapat dibagi atau dikali ya. Jadi nol mutlak. Nol mutlak itu berarti adalah nol yang sifatnya benar-benar nol. Jadi di rasio itu misalkan jumlah pengunjungnya itu nol ya, maka nanti benar-benar tidak ada pengunjung. Oke. Kita akan mengelompokkannya seperti ini ya untuk membedakan tipe data. Discrete, ini variabel ya, ada discrete dan continue. Jadi sebenarnya untuk discrete dan continue ada beberapa referensi yang dia bilangnya adalah data dan ada beberapa referensi yang bilangnya adalah variabel. Akan tetapi menurut saya lebih tepat untuk yang variabel karena nanti di contohnya dia itu adalah disesuaikan pada setiap variabelnya. Nah, untuk bisa dibedakan itu untuk semuanya ada urutannya berarti harus ordinal, kemudian interval itu intervalnya sama, rasio itu 0. Jadi di sini untuk membedakan data continue dan data continue, interval dan rasio itu adalah memiliki nol mutlak. Lah, memiliki nol mutlak berarti kalau misalkan rasio itu contohnya adalah jumlah pengunjung, berarti kalau misalkan 0 berarti sama sekali tidak ada wujudnya, tidak ada orangnya, tidak ada pengunjungnya. Sedangkan suhu jika 0 itu ada masih ada suhunya. Oleh karena itu dia tidak memiliki nol mutlak. Contohnya seperti ini. Nah, dari sini kita akan nanti bisa membedakan antara mana yang data dan mana yang variabel ya. Kalau data itu kan tadi menurut susunan, menurut waktu pengumpulan, dan menurut sumber pengambilannya. Kita harus spesifikkan. Kira-kira kalau kita ambil data ada sebanyak 5 responden, usia, jenis kelamin, Microsoft-nya asli atau palsu, kemudian pengetahuan IT-nya dari responden tersebut. Berarti kita tahu bahwa nanti ini yang diambil itu sumber pengambilannya adalah data primer. Kemudian menurut susunannya, ya saya urut dulu menurut susunannya. Nah, susunannya ini kan masih tidak ada pengelompokan kan ya, oleh karena itu dia termasuk data yang acak atau tunggal. Waktu pengumpulannya sekali kan yang pasti, karena tidak ada time-nya. Oleh karena itu dia adalah
cross section. Tadi sudah saya bilang bahwa sumber pengambilannya adalah primer. Nah, ini menurut datanya. Sekarang kita menggolongkan variabelnya. Oke, ini kerpeannya ya, contekannya. Jadi, di variabel ada menurut sifat dan menurut skalanya. Nanti kita samakan saja. Jadi kalau misalkan kualitatif, kualitas, berarti dia adalah discrete, kuantitatif, dia adalah bisa diangkakan, berarti continue. Kita lihat usia. Usia ini adalah angka, berarti dia continue atau kuantitas. Jenis kelamin dia adalah kategori, berarti discrete ya. Discrete, discrete. Microsoft asli palsu, berarti dia tidak ada tingkatan asli atau palsunya, berarti nanti dia discrete karena kategori, karena tidak ada tingkatan berarti dia nominal. Pengetahuan IT sangat tinggi, rendah, tinggi, berarti ada tingkatan dan masuk kategori. Kategorinya discrete berarti atau kualitatif, dia ada tingkatan berarti ordinal. Jadi ini tadi saya ulangi untuk usianya karena dia continue, sekarang continue. Kalau usianya itu 0, berarti kan masih belum lahir ya. Berarti tidak ada wujudnya, masih dalam kandungan masuk ya, belum keluar ya ke dunia nyata. Oleh karena itu maka berarti dia nolnya adalah 0 mutlak, ada termasuk rasio. Oke, jadi ini adalah kuantitatif, rasio, kualitatif, nominal, kualitatif, ordinal, kualitatif, ordinal. Nah, ini ordinal atau nominal terserah lah, karena asli palsu itu sebenarnya juga bisa kita tingkatkan, asli itu lebih baik daripada palsu ya. Oleh karena itu dia bisa masuk ke ordinal. Dari sini kita tahu bahwa kalau data itu berarti keseluruhannya, hasil keseluruhannya ya. Sedangkan nanti variabel itu berdasarkan kolomnya ya. Jadi usia itu apa, jenis kelamin apa, Microsoft apa, pengetahuan IT-nya apa. Oleh karena itu saya lebih cenderung untuk menurut sifat dan menurut skala pengukurannya dia adalah variabel bukan data. Next, setelah itu kita akan membahas mengenai statistika deskriptif, di mana kita tahu bahwa statistika deskriptif itu untuk ukuran nilai ada yang menggambarkan pusat dan letak, ada yang menggambarkan simpangan, dan ada yang menggambarkan distribusi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pusat dan letak. Ada rata-rata, median, modus, kuartil, desil, persentil. Rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Jadi, karena rata-rata itu hanya satu angka dan kalau bisa memang dia adalah angka yang benar-benar mewakili data. Akan tetapi nanti kita lihat dulu datanya ada menceng atau tidak. Kalau datanya menceng berarti kita jangan menggunakan rata-rata sebagai perwakilannya. Seperti itu. Nanti itu ke distribusi, ya, kemencengan. Lanjut median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Modus yang sering muncul, kemudian ada nilai atau angka kuartil ya. Kuartil itu nanti datanya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian berarti Q-nya ada 3. Jadi Q-nya itu adalah yang pemotongannya. Karena tepat Q1 berarti nanti dia adalah data yang atau angka yang memotong ya 1/4 bagian pertama, seperti itu. Kemudian desil, ini mirip dengan kuartil. Kalau kuartil itu datanya dibagi menjadi 4, kalau desil dibagi menjadi 10 bagian. Kemudian kalau persentil berarti nanti datanya dibagi menjadi 100 bagian. Kemudian untuk ukuran nilai simpangan itu ada jangkauan. Jangkauan adalah data tertinggi dikurangi data terbesar atau ring dari data ya. Itu ada 2, ada rentang antar kuartil dan simpangan kuartil. Rentang antar kuartil itu adalah selisih antara kuartil ketiga dan pertama. Sedangkan simpangan kuartil adalah setengah dari rentang antar kuartil. Ada juga varian, yaitu jumlah kuadrat dari selisih data observasi dari rata-rata. Jadi simpangannya besar simpangan kuadrat
yang terjadi dengan rata-ratanya. Untuk simpangan baku itu merupakan akar kuadrat dari varian. Karena di varian ini masih dalam kuadrat selisihnya, jadi karena dia kan plus dan minus. Yang namanya selisih bisa aja plus dan minus. Dan untuk mengurangi plus dan minusnya, oleh karena itu dikuadratkan. Nah, di sini masih jumlahnya atau rata-rata kuadratnya ya. Maka nanti observasi atau varian itu masih dalam bentuk kuadrat. Kalau untuk menghilangkan kuadratnya atau di akar kuadrat berarti namanya nanti adalah simpangan baku. Jadi simpangan baku ini adalah jarak yang ada pada data dengan rata-rata. Jadi jarak antara data dengan rata-rata data. Itu adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nah, untuk simpangan itu sendiri, kalau kita gambarkan, jadi gini. Ketika data kita itu sudah tahu histogramnya, kita sudah tahu frekuensinya, jadi ini datanya nanti, untuk rata-ratanya di sini. Nah, nanti kalau plus minus antara plus minus 1 standar deviasi, berarti data yang ada pada range plus minus 1 standar deviasi itu berarti sama. Sedangkan kalau udah lebih dari plus minus 1 berarti nanti probability more than others. Jadi ini kalau ini more than, ini less than others. Jadi ini kurang, ini lebih seperti itu. Tapi kalau lebih dari plus minus 2 SD standar deviasi itu sudah pasti berbeda dengan yang lainnya. Jadi yang bisa kita tolerir paling enggak adalah antara plus minus 1 standar deviasi sampai dengan plus minus 1 standar deviasi. Kalau lebih enggak boleh seperti itu. Untuk miring ke kiri itu simetrinya atau squeness-nya adalah bernilai negatif. Nah, karena bernilai negatif berarti nanti banyak yang di kanan ya, ininya gambarnya itu seperti ini. Dimana kita tahu berarti di sini nanti ini kan X-nya semakin ke kanan semakin besar. Berarti nilai mode atau modusnya itu lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada rata-rata. Sedangkan untuk miring ke kanan itu nilai squeness-nya positif atau lebih besar dari 0. Berarti gambarnya seperti ini dan berarti kini kita bisa lihat bahwa rata-rata itu lebih besar daripada median dan median lebih besar daripada modus. Nah, untuk yang miring ke kiri dan miring ke kanan, itu jangan menggunakan rata-rata. Karena apa? Rata-rata dia ada di sini. Tidak mewakili dari datanya. Jadi masih jauh dari mewakili data. Kita bisa menggunakan median atau modus untuk yang miringnya ke kiri maupun ke kanan. Jadi sudah agak mencirikan dari data tersebut. Distribusi yang kedua adalah keruncingan atau kurtosis. Ada 3, yaitu leptokurtis dan mesokurtis. Yang terakhir adalah platykurtis. Ini adalah gambarnya. Kalau platykurtis berarti dia flat ya. Meso itu sedang, lepto itu yang paling tinggi. Nah, yang normal itu biasanya adalah yang mesokurtis. Oke, setelah tahu statistika deskriptif, berarti kita nanti harus juga bisa menghubungkan antara statistika deskriptif dan kita harus bisa melakukan visualisasi data. Visualisasi data atau penyajian data itu ada 2, bisa dalam bentuk tabel dan bisa dalam bentuk grafik atau diagram. Untuk tabel ada tabel biasa maupun tabel kontingensi. Kemudian grafik ada banyak dan ini adalah salah banyaknya. Jadi masih banyak lagi yang lainnya ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tabel. Tabel adalah angka yang disusun sedemikian rupa menurut kategori tertentu sehingga memudahkan pembahasan dan analisisnya. Jadi, kita bisa deskriptifkan seperti ini. Nah, usahakan ya, ini ada tabel biasa dan tabel kontingensi. Ini contoh yang biasa, ini contoh yang kontingensi. Kalau yang biasa itu digunakan ketika hanya ada satu variabel, tapi nanti yang diteliti itu ada banyak. Jadi bisa saja yang kita teliti adalah luasnya. Di sini Jawa Timur itu ada bintang karena dia dihitung dengan Madura. Jadi karena ini Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan
Maduranya. Dan ini adalah Jawa Madura, itu adalah total. Oleh karena itu di sini saya beri warna yang mirip dengan header supaya kita terlihat bahwa ini adalah total, bukan daerahnya ya. Nah, di sini untuk penulisan angka usahakan rata ke kanan. Jadi kita tahu ini adalah ribuan dan seterusnya. Dan juga dari sini kita bisa lihat bahwa yang paling besar berarti wilayah Jawa Timur dan Madura. Disusul dengan Jawa Barat. Yang lainnya sudah tidak ya. Jakarta maupun Jogja itu juga cukup kecil. Jawa Tengah lah setelah besar setelah Jawa Barat ya. Setelah itu kita juga bisa menggunakan tabel kontingensi. Biasanya adalah menyajikan 2 atau lebih informasi objek ya. Di sini ada 2. Yang pertama adalah indikator ya, yang kedua adalah time-nya yaitu 2008, 2009 dan 2010. Untuk indikator pun juga ada 3 yaitu pengangguran, inflasi dan nilai tukar. Seperti ini harus diratakan ke kanan ya, ini salah ya. Kemudian metode visualisasi data. Yang pertama adalah ke grafik ya. Grafiknya adalah lingkaran. Itu biasanya untuk menyatakan perbandingan jika variabel terdiri atas beberapa kelompok atau kategori. Nah, ini pastinya hanya bisa digunakan satu variabel dan jumlahnya harus 100%. Maka bisa dibuat pie chart. Kemudian interpretasinya dari sini kita tahu adalah mayoritasnya yaitu nilainya adalah AB dan minoritasnya ternyata ada yang memperoleh nilai BC seperti itu. Nah, target dari untuk grafik, pembuatan grafik minimal harus bisa Excel karena Excel itu adalah bisa untuk yang biasanya digunakan ya. Oleh karena itu nanti ini akan saya buat juga bagaimana cara membuat pie chart menggunakan Excel dan nanti di akhir yaitu visualisasi data menggunakan R. R pun juga akan saya bahas sesuai dengan pembahasan grafik yang ada pada materi saya. Ini adalah Excel-nya dan kita tahu tadi nilai hurufnya ada A, B, B, dan BC. Kemudian ada frekuensinya, ini seperti ini. Karena kita nanti adalah membuatnya berdasarkan persentase, ya, pie chart itu saya sukanya berdasarkan persentase. Oleh karena itu nanti akan saya buat menjadi persen, ya. Ini tinggal di blok aja datanya, kemudian di insert pie chart. Nah, ini ada pie ya. Saya pakainya 2D saja. Nah, untuk seperti ini berarti kan kita nanti bisa pilih di quick layout. Nah, quick layout di sini masih sudah langsung ada yang persen. Jadi ini sudah cukup bagus dan bisa langsung digunakan tanpa membuat persentase dulu terhadap nilainya. Supaya kelihatan angkanya saya perbesar ya. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan bahwa ini adalah sudah ke 46% untuk nilai AB, nilai A-nya adalah 31%, B-nya adalah 20%, dan BC-nya adalah 3%. Seperti itu. Grafik yang kedua adalah diagram batang. Nah, untuk diagram batang, itu untuk menyajikan variabel kategori atau data distribusi. Nah, diagram batang pada Excel itu ada 3, yaitu cluster, stacked, ataupun yang 100% stacked. Untuk cluster, itu datanya seperti ini, hampir sama dengan pie chart, berarti ini untuk yang cluster adalah satu variabel dengan skalanya adalah kategori. Sedangkan stacked dan 100% stacked itu seperti ini datanya. Berarti di sini kita tahu ada 2 variabel dengan skala kategori. Variabel yang pertama adalah nilai hurufnya, yaitu A, B, B, dan BC. Sedangkan variabel yang kedua adalah presensinya. Presensinya kurang dari 70% atau lebih dari sama dengan 70%. Nah, dari sini bentuknya nanti hasilnya adalah seperti ini. Ini masih belum saya revisi, ini yang benar adalah presensi kurang dari 70 atau lebih dari 70. Nah, untuk satu itu hasilnya seperti ini, kemudian yang dua itu bedanya kalau 100% stacked, jadi dia seperti gambaran kelihatan di sini bahwa nanti
Kalau semakin banyak presensinya kurang dari 70%, berarti nanti nilainya semakin sedikit. Karena apa? Nih ya, ketika mahasiswa itu yang kurang dari 70% mendapatkan nilai A itu cukup banyak juga, tapi semakin banyak dia kurang dari 70-nya, berarti semakin jelek nilainya. Seperti itu. Kita akan buat Excel-nya. Oke, ini adalah yang untuk kelas darat biasa. Berarti kita bisa aja gunakan ini di blok saja, kemudian insert ini ada insert kolom atau bar, ini langsung ke kolom. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti sudah ada A, B, dan C. Nah, ini sudah jadi. Nanti kalau mau memperlihatkan datanya ada berapa saja, bisa saja ke quick. Jadi tinggal dipilih ya. Kemudian untuk yang stacked. Nah, yang stacked ini adalah awalnya yang biasa ya, maka di sini. Nah, stacked. Nah, ini ada stacked saja, ini yang adalah 100% stacked. Kalau stacked seperti ini. Nah, oke. Kalau misalkan kita mau yang ke 100% stack, berarti kita tinggal pencet ini. Kemudian nanti di sini kalau ingin melihat persentase, kita coba di sininya keluar atau tidak yang persen. Ini angkanya saja langsung, ini tanpa, ini angka ada di bawah ya. Ini angka, ini tidak ada, ini tidak, ini juga angka, ini tidak ada. Nah, kalau 100% stacked karena memang dia adalah persentase, maka saya akan membuatnya menjadi lebih baru. Jadi di sini, ini akan saya copy, saya paste ya. Oke, jadi sama, tapi datanya akan saya buat persentase. Nah, sekarang kita cek ya, karena A itu harus 100%, berarti nanti 15 ini kita bagi dengan total pada kolomnya. Nah, kita kunci untuk BC-nya. Oke, yaitu F4 ditekan sebanyak 3 kali, sehingga dolarnya nanti ada pada sebelum B dan C-nya. Oke, kita tarik ke kanan, double klik ke bawah, kita cek. Nah, sama ya. Kemudian ini adalah masih desimal, kita ubah ke persen. Barulah kita dari persentase ini, kita buat lagi yang 100 stack. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau memperlihatkan datanya, bisa seperti ini. Oke, title-nya saya hapus biar terlihat, akan saya besarkan fontnya. Nah, itu sudah kelihatan ya bahwa ini adalah persentasenya, yaitu kalau nilainya A, jadi di sini kita bisa interpretasikan seseorang yang nilainya A itu ternyata paling banyak presensinya kurang dari 70%. Tapi dia untuk presensi lebih dari 70% lebih banyak yang akan mendapatkan nilai A, seperti itu. Tapi kita lihat di sini semakin besar atau semakin banyak presensinya kurang dari 70%, maka nanti presentasenya dia akan semakin nilainya semakin bawah. Nah, ini ada perbedaan presentasi atau interpretasi dari yang menggunakannya 100%-nya seperti totalnya adalah per kolom A, ada juga yang per kolom punyanya presensi. Jadi kita hitung lagi, tapi saya maunya adalah dia kolom 100%-nya adalah kolom presensi. Maka kita buat seperti ini, kemudian kita total dari ininya. Nah, kita F4 yang tidak berubah di sini adalah angkanya. Berarti F4-nya 2 kali saja sehingga ke angka sebelum 4 sampai dengan 7. Oke, tarik kanan, double klik ke bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau kayak gini kita tahu insert.
Oke, kita gunakan yang ini saja, lebih enak. Kemudian saya akan perbesar tulisannya. Oke, sudah terlihat. Nah, dari sini kalau kita mau, oh sorry, karena tadi bentuknya kayak gini, 100%-nya adalah yang punyanya 70, dan ini masih salah ya, karena yang 100% adalah yang A, berarti kita lakukan ini, switch row and column. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini lebih enak untuk menginterpretasikannya. Karena apa? Jadi kita bisa interpretasikan. Ketika presensi Anda kurang dari 70%, berarti kemungkinan terbesar Anda akan mendapatkan nilai 46 ini orange, yaitu AB. Seperti itu. Ya. Kemudian begitu pula untuk ini, ketika presensinya kalian lebih besar daripada lebih besar sama dengan 70%, berarti kemungkinan Anda untuk menerima atau memperoleh nilai A dan AB itu sama. Jadi lebih besar ketika presensi lebih dari 70%. Jadi nilai A dan AB-nya lebih banyak. Probabilitasnya lebih besar daripada Anda memiliki presensi kurang dari 70%. Itu adalah interpretasinya. Nah, kalau dari sini kan ini cukup susah untuk melihat hubungan antara presensi dan nilai, karena tingkatannya ada banyak. Untuk melihat presensi, hubungannya antara presensi dan nilai seperti ini, tapi untuk menginterpretasikan peluang untuk mendapat nilai apa dari presensi itu lebih menggunakannya ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini kita akan membandingkan antara diagram lingkaran dan juga diagram batang. Persamaannya dari diagram lingkaran dan diagram batang, dua-duanya variabel yang digunakan adalah kategori atau discrete. Nah, di sini untuk kasus yang pertama, supaya kita tahu untuk bisa membedakan antara lingkaran dan batang, kasus pertama itu dia kategorinya ada banyak ya, lebih dari 7, ini ada 8, yaitu pekerjaan. Di pekerjaan ini sudah saya hitungkan persentase dan frekuensinya. Kalau pi-nya itu bentuknya seperti ini, kalau batangnya bisa bentuk ini maupun bentuk ini. Nah, kalau ini yang direpresentasikan adalah persen, kalau ini yang direpresentasikan adalah angka, dan ini adalah angka atau frekuensinya. Dari sini ya, kita bisa lihat kalau misalkan buat pie chart, bingung kan ya, seperti itu. Karena dia lebih dari 7. Itu juga nanti di sini abu-abunya kita menyebutnya ada abu-abu 2 nih, abu-abu tua dan abu-abu muda. Baik seperti orange-nya juga, ini orange, ini orange, ini kuning, ini coklat. Seperti itu. Terlalu banyak warna yang kita interpretasikan. Sehingga kalau misalkan kategorinya lebih dari 7, itu jangan menggunakan pie chart. Saya merekomendasikan antara yang bar chart atau diagram batang, baik menggunakan persentase ataupun menggunakan frekuensi tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan yang seperti ini juga kurang menginterpretasikan, karena memang di pekerjaan itu tidak ada tingkatan, maka ini bisa kita urutkan terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa buat diagram batangnya sesuai urutan yang frekuensi atau persentasenya paling tinggi. Jadi yang saya rekomendasikan kedua ini bisa dipilih salah satunya, tidak masalah. Nanti kalau misalkan ada banyak sekali, boleh hanya 5 tertinggi saja yang ditampilkan, karena total ini adalah 100%. Kemudian untuk kasus kedua, ada perbedaan pertanyaan. Jadi hati-hati di pertanyaannya. Misalkan pertanyaan pertama adalah, apakah Bapak atau Ibu ada alergi pada buah apel, di buah pir, dan atau buah jeruk? Berarti kan nanti saya alergi apel dan jeruk, berarti iya. Untuk apel dan jeruknya iya, tapi pirnya tidak. Sedangkan pertanyaan kedua adalah, di antara buah apel, pir, dan jeruk, manakah buah yang paling disukai? Berarti hanya ada satu jawaban, yaitu apel. Nah, di sini totalnya ini harus ada 100% untuk yang kesukaan buahnya, buah yang paling disukai. Nah, untuk alergi apel dan seterusnya itu
alergi apel, pir, dan jeruk itu kan totalnya 100% ke sini. Iya, pasti. Tapi juga hati-hati ya, tidak boleh 100% ke kanan. Nah, kalau misalkan nanti itu di sini kalau mau merekapnya berarti nanti untuk yang kesukaan, buah yang paling disukai kita harus bisa membuatnya adalah sebagai pie chart. Boleh karena cuma ada 3. Sedangkan untuk alergi kita bikin yang ini. Jadi untuk stacked saya rekomendasikan menggunakan 100% stacked karena apa? Dari sini enak untuk kita lihatnya. Jadi untuk yang paling banyak responden kita yang tidak alergi, yaitu tidak alergi buah pir. Dan alergi buah jeruk dan apel itu sama proporsinya, seperti itu. Jadi harus per buahnya ya, per alerginya. Dan di sini kalau misalkan alergi buah mau dibuat pie chart, itu bukan bentuknya seperti ini, tapi kita buat pie untuk yang jeruk. Dan isiannya ada 2 kategori. Iya, tidak. Seperti itu. Sama ini, jadi ada jeruk. Iya, tidak. Kemudian pie lagi untuk pir, iya, tidak. Untuk apel, iya dan tidak. Sehingga kalau alergi buah itu ada 3 pie chart. Oleh karena itu, kalau dibuat 3 pie chart juga tidak enak kan ya, tidak bisa membandingkannya dan terlalu banyak gambar. Oleh karena itu, lebih saya sarankan menggunakan 100% stick. Oke, kita lanjut ke diagram garis. Ini tidak akan saya contohkan di Excel-nya, kan tetapi kalian pasti sudah bisa lah ya. Di diagram garis itu biasanya tipe datanya adalah time series ya. Ini adalah time-nya, kemudian ini adalah datanya. Ada 650, 775, dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan urutan tahunnya. Kemudian ada diagram pencar atau titik atas barang. Nah, ini dia adalah 2 variabel, yaitu presensi dan nilai. Ya, nilai akhir. Kemudian skala dari kedua variabel itu harus kontinu untuk variabel pertama dan variabel keduanya juga untuk continue. Tapi juga bisa tadi kalau misalkan dia datanya time series dibuat seperti ini, berarti ini variabelnya adalah time dan satunya adalah variabel yang kita teliti tadi. Seperti itu. Kemudian untuk interpretasi dari yang sebaran ini, ya, itu adalah kita bisa melihat korelasinya. Nah, korelasi antara kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linear atau yang kuadratik. Kalau hubungan linear itu adalah yang garis lurus, ya. Garis lurus berarti nanti dilihat korelasinya positif atau negatif. Kalau positif itu berarti nanti semakin besar X-nya, maka Y-nya semakin besar. Kalau korelasinya negatif, berarti semakin besar X-nya, maka Y-nya semakin kecil. Karena apa? Titiknya semakin ke sana. Seperti itu. Sedangkan kalau hubungannya adalah kuadratik, berarti nanti di awal sampai titik berapa, ketika X kurang dari, misalkan ini titik A ya. Ketika X kurang dari A, semakin besar nilai X, maka semakin besar nilai Y-nya, karena dia positif ya. Sedangkan jika X-nya lebih dari A, maka nanti semakin besar nilai X-nya, maka semakin kecil nilai Y-nya. Seperti itu. Itu untuk hubungan yang kuadratik. Nah, ini adalah beberapa gambar yang dia tidak memiliki korelasi. Jadi diboncar semuanya. Ini adalah linear tapi konstan. Semakin besar nilai X-nya, Y-nya konstan. Sedangkan yang ini, ya, itu adalah Y-nya konstan walaupun X-nya konstan, ini kan tetap ya di sini, walaupun X-nya berubah-ubah nilainya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan datanya adalah time series, apa saja yang kita bisa lihat? Jadi ini adalah data yang tanpa musiman, titik-titik ini adalah datanya. Nanti di time series itu ada kita lihat bahasanya adalah stasioner.
stasionernya dalam min atau dalam varian. Nah, gambarnya untuk stasioner dalam min dan varian itu seperti ini. Kemudian ini tidak stasioner dalam min karena minnya itu menggambarkan yang berwarna hijau. Garis berwarna hijau. Semakin naik kan ya, begitu pula untuk turun. Jadi tidak masalah. Pokoknya semakin naik atau semakin turun. Tapi hitamnya, garis merahnya ini dia batasan untuk yang stasioneritas dalam varian. Kalau dia tetap lurus, tidak melebar, berarti dia tetap stasioner dalam varian. Jadi ini stasioner dalam min dan varian, ini tidak stasioner dalam min, tapi stasioner dalam varian. Kalau yang seperti ini, hijaunya lurus, ya, lurus, tapi merahnya dia membentuk corong. Berarti ini adalah stasioner dalam min, tidak stasioner dalam varian. Kalau bagaimana tidak stasioner dalam min dan varian, berarti seperti ini. Ininya hijaunya naik atau turun dan garis merahnya membentuk suatu corong. Ini untuk data yang tanpa musiman. Gimana nanti kalau ada data yang dia ada musimannya? Jadi ini S itu adalah musimannya, seasonalnya. Kalau datanya sama, bentuknya sama seperti ini, berarti dia ada musiman. Yang pertama itu ya, karena bentuknya sama, pelentung, pelentung, pelentung gitu ya. Ini juga pelentung, pelentung, pelentung. Ini juga naik, naik, naik gitu. Nah, di sini kalau ini adalah kita bahas stasioner dalam min dan varian untuk data musimannya. Nanti kalau ada data musimannya seperti ini, berarti kita harus analisis dua. Satu, dia dilihat stasioner pada data musimannya, dan yang kedua itu juga lihat stasioner pada data regulernya, ya. Untuk data musiman itu kita lihat polanya. Jadi ini tetap, ini tetap, ini tetap. Sama-sama lurus gini kan ya. Titik awal dan akhirnya sama, berarti dia adalah stasioner dalam min. Kemudian kalau varian, ini varian ya. Ini non musiman, ini musiman non musiman. Sedangkan pada non musimannya itu kita lihat, ini kan bentuknya kuadratik ya. Maka dia tidak stasioner dalam min di non musiman atau di regulernya. Sedangkan di sini itu dia kan semakin lama semakin naik ya. Bentuk musimannya sama-sama seperti ini. Berarti dia tidak stasioner dalam min musiman karena titiknya itu semakin naik. Tapi kalau untuk yang regulernya, bentuknya di 1S-nya sama, di 2S-nya sama, di 3S-nya sama. Berarti dia min regulernya itu stasioner. Sedangkan titik awal dan akhir ini kan semakin meningkat ya. Berarti ini tidak stasioner dalam min pada data musiman. Nah, ini juga kalau seperti ini titik awalnya sama ya. Berarti dia stasioner dalam min pada musiman. Kemudian kita partisi, kita lihat. Ini selalu naik, ini selalu naik, ini selalu naik. Berarti kalau naik, berarti dia tidak stasioner dalam min yang regulernya. Nah, kalau seperti ini berarti dia tidak stasioner dalam min, baik pada data musiman maupun data regulernya atau non-musiman. Kalau yang kasus ini itu biasanya dinamakan dengan multiplikatif, sedangkan kasus yang seperti ini dia adalah yang aditif. Kita lanjut ke grafik yang berikutnya yaitu diagram peta atau bahasanya adalah kartogram. Adalah diagram yang melukiskan fenomena atau keadaan dihubungkan dengan tempat kejadian itu berada. Jadi ada lokasinya. Nah, di sini adalah peta kesehatan dan gizi. Kita lihat di sini nanti kalau semakin merah itu semakin buruk kondisi kesehatan atau gizinya. Yang hijau semakin baik. Kuning hati-hati seperti itu. Nah, ini hanya bisa digambarkan menggunakan software yang bernama JIS. Nanti mungkin harus ada beberapa, tapi ini tidak akan saya bahas untuk pembuatannya seperti apa, baik melalui R atau tidak. Grafik berikutnya adalah histogram.
yaitu tampilan grafik frekuensi yang ditabulasikan. Nah, tampilannya dia adalah sebagai batang, tapi kalau batang tadi itu dipisah-pisah karena dia adalah kategori. Sedangkan di histogram nanti dia batangnya adalah mepet, ya, berhimpitan karena dia kontinu, ya, kontinu karena itu berhimpitan. Nah, dia akan menunjukkan berapa proporsi kasus yang termasuk dalam masing-masing beberapa kategori tadi. Nah, berbeda dengan batang, karena luas batang lain menunjukkan nilai tingginya, ya kan? Nah, sedangkan kalau batang itu nanti tingginya itu adalah tingginya itu menunjukkan frekuensi. Kategori biasanya ditentukan dengan interval yang tidak tumpang tindih dari beberapa variabel. Nah, ini harus berdekatan. Contohnya ini ya. Dari sini itu kita bisa melihat min, median, modus, Q1, Q2 dan Q3-nya. Kelihatan ini nanti pembagiannya. Dan ini nilainya dari mana? Kita bisa intip untuk statistika deskriptifnya. Silakan dicek sendiri. Jadi di histogram yang ini itu berarti dia adalah normal. Karena apa? Min, median, modusnya hampir sama ya. Oke, berarti dia simetrik. Kemudian keruncingannya kita bisa menyebutnya adalah mesokurtik. Grafik berikutnya adalah box plot, ya. Kalau misalkan ini berarti ini adalah satu variabel dan skalanya adalah kontinum. Untuk yang box plot pun hampir sama, nanti bisa digambarkan melalui histogram atau digambarkan melalui box plot. Nah, dari sini di box plot itu direpresentasikan dengan kotak. Nanti di ujung kotak itu ada kuartil pertama, ketiga, dan seterusnya. Tinggi kotaknya itu adalah IQR, mediannya ditandai di dalam garis kotak. Jadi garis di tengah itu adalah median. Whisker itu adalah dua garis kotak diperpanjang ke minimum sampai maksimum. Biasanya nanti di sini ada juga menggambarkan pencilan. Nah, kayak gini. Ini adalah pencilannya. Ini berarti minimum yang tanpa pencilan. Ini juga ada pencilannya. Dan garis yang di sini itu Q1, ini Q3, ini adalah Q2. Q2 itu adalah median. Di mana ini nanti interquartile range, IQR itu tadi adalah selisih antara Q1 dan Q3. Jadi ini adalah penggambaran perbandingan antara histogram dan juga box plot. Kalau misalkan histogram itu menunjukkan seperti ini, ya, ini kan besar banget ya, lebar. Kalau misalkan dibuat dalam satu gambar seperti ini kan lebih enak. Jadi ada pencilannya. Nah, dan kita melihat min, median, standar deviasi pun kelihatan dari sini. Nah, berikutnya adalah quantile plot. Dia menampilkan semua data. Jadi memungkinkan pengguna untuk menilai perilaku secara keseluruhan dan kejadian yang tidak biasa. Di quantile plot ini dia plot informasi kuantitatif untuk data XI, data diurutkan kemudian dalam urutan meningkat, kemudian FI menunjukkan bahwa sekitar 100 FI% dari data berada di bawah atau sama dengan nilai XI. Kemudian selain itu ada yang namanya kuantil atau Gini plot ya. Grafik kuantitas dari suatu distribusi univariat terhadap kuantitas yang sesuai dari grafik lain. Jadi di sini dilihat apakah terjadi pergeseran dari satu distribusi ke distribusi lainnya. Contohnya di sini menunjukkan harga unit barang yang dijual di cabang 1 dan cabang 2. Ini cabang 1, ini cabang 2. Untuk setiap kuantilnya. Nah, harga unit barang yang dijual di cabang 1 itu cenderung lebih rendah daripada di cabang 2. Dari sini kelihatan ya. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa membuat atau memvisualisasikan data menggunakan R. Jadi kita harus tahu sintaknya. Langkah pertamanya kita adalah memanggil data yang kita gunakan, yaitu nanti nama datanya apa, readable, kemudian kalau filenya txt, ini adalah lokasi di mana penyimpanannya, foldernya, kemudian ini adalah nama filenya. Kemudian kalau misalkan ada headernya berarti ada header true. Baru nanti di bawahnya adalah nama data supaya untuk memprint datanya.
Kalau datanya banyak, berarti kita bisa buat head ya. Head kepala, HAED, kurung buka, baru nama datanya. Untuk aturan nama data itu ya, ini adalah aturan dari nomor data. Jadi boleh besar, huruf kecil, angka di belakang, nggak boleh di depan. Titik boleh, underscore boleh. Nggak boleh ada tab, nggak boleh ada spasi. Nggak boleh ada angka di depan, nggak boleh menggunakan simbol ataupun operator. Nah, ini adalah data yang kita gunakan, yaitu nama datanya adalah data P4. Saya taruh di D, ya, di start, nama filenya itu adalah startpro.p4.txt. Nah, ini dia menggambarkan mengenai ada variabelnya atau headernya. Itu ada year, ada GDP per cap, life expected, population, birth rate, neonatal mortal rate. Nanti di sini juga ada yang namanya K-Life. K-Life itu adalah saya membuat kategori dari life expected, di mana nanti ada di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Dan juga ada satu lagi nama variabel yaitu KGDP. KGDP berarti kategori dari GDP-nya. Di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Seperti itu. Nah, untuk data ini dia adalah ada ISO 3S. Di mana ISO 3S itu adalah, ini kan datanya dunia ya kalau nggak salah. Nanti di sini adalah per negaranya itu apa saja yang ada di sini, di data tersebut. Nah, untuk mengeluarkan isi atau datanya itu apa saja, kita bisa juga bikin summary data P4. Nanti keluarlah seperti ini. Nah, kalau di summary itu di ISO 3C, ya, nama variabelnya ISO 3C, dia adalah data kategori yang menunjukkan negara bagiannya. Oleh karena itu, di sini adalah hanya menghitung count-nya. Jadi banyak kategorinya apa saja dan banyaknya berapa saja. Sedangkan di population ini adalah dia continue ya, continue, maka nanti dia secara otomatis summary-nya itu adalah statistik deskriptifnya seperti minimal, Q1, median, rata-rata, Q3 dan juga maksimalnya. Seperti itu. Nah, untuk membuat tabel kontingensi supaya sama atau mirip dengan punyanya si Excel, berarti kita juga yang pertama kan kita bikin tabel kontingensi. Nah, kontingensi ini untuk yang dua variabel dengan skalanya adalah kategori. Berarti ada KDP, KGDP dan KLive ya, kategori GDP dan kategori live. Datanya adalah data P4, kemudian kita menggunakan function namanya xtab. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah kategorinya yang ada di KGDP dan ini adalah kategori yang ada di KLive. Dari tabel kontingensi ini barulah kita bisa membuat beberapa plot, ya kan? Atau beberapa grafik. Yang pertama adalah grafik lingkaran. Untuk grafik lingkaran masih ingat bahwa dia hanyalah satu variabel dengan skalanya adalah kategori atau discrete. Kita gunakan punyanya KGDP saja. Nah, dari sini kita tahu harus summary supaya nanti dia sudah membentuk frekuensi dan kategorinya. Jadi kategori di atas rata-rata itu ada sebanyak 24 data, di bawah rata-rata itu ada sebanyak 153 data. Barulah nanti kita perlu menggunakan label, kemudian kita menggunakan function yang namanya pi. Hasilnya seperti ini. Ya. Setelah itu, karena kita sudah selesai, ini adalah ada perbedaan ya. Kalau K besar itu data yang asli, K kecil itu sudah hasil summary-nya. Nah, di sini kan dia langsung menggunakan function yang namanya pi. Ada satu lagi library yang sering digunakan dalam visualisasi data yang ada pada R, yaitu library-nya adalah ggplot2. Namanya ya, nama library-nya adalah ggplot2. Kalau misalkan belum diinstal, silakan diinstal terlebih dahulu, kemudian diaktifkan, yaitu menggunakan function library kurung buka ggplot2, kurung tutup di enter. Setelah itu barulah kita membuat pie chart-nya. Untuk membuatnya pie chart, ini masih belum data yang persentase, karena ini juga masih belum persentase, maka di sini
Ya, ggplot, kemudian data yang kita gunakan itu apa, kemudian X-nya kita kosongkan, di mana fill-nya, nanti fill itu di sininya, itu harus sesuaikan dengan faktor. Jadi di sini faktor KGDP ini adalah data yang asli, K besar. Kemudian dia adalah Gyombar, jadi untuk bentuk dari pie chart itu adalah bar yang bentuknya adalah lingkaran. Oleh karena itu, di sini ada menggunakan function Gyombar, kemudian chord polar. Polar inilah yang dia menunjukkan bahwa dia harus berupa lingkaran, ya. Kemudian positionnya fill, ini diisi aja, jadi harus ada di fill-nya ini, ya kan, karena fill-nya adalah faktor KGDP, baru nanti di labeli, ya, labelnya itu adalah count. Nih, kelihatan labelnya adalah count, berarti count ini kan kita harus menghitung dulu, oleh karena itu startnya adalah count. Positionnya untuk menulisnya ini itu adalah di function position ini. Nah, di sini setelah ggplot ini kan hanya datanya dan pemikirannya mau ngapain. Baru nanti diberi di akhirnya adalah plus. Plus ini menunjukkan nanti baru function apa saja yang ada di ggplot yang digunakan. Misalkan kita tadi kan menggambarkan bar, berarti nanti di sini adalah gyombar. Baru nanti untuk menuliskan ininya adalah gyomtext. Nah, posisi dari labelingnya ini itu dia adalah theme. Tapi biarin saja ini seperti ini karena agak repot juga untuk menuliskannya di dalam. Sintaknya terlalu panjang. Ya, seperti ini. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan kita menggunakan yang punya library-nya ggplot, berarti kita tanpa menghitung summary-nya dari KGDP terlebih dahulu. Jadi ini boleh saja kalian menggunakan baik yang summary, baik yang menggunakan function py atau menggunakan yang ggplot, tidak masalah karena hasilnya sama. Tapi saya sarankan untuk diagram lingkaran lebih baik menggunakan yang persentase. Nah, ini adalah bedanya. Kalau ini untuk yang datanya yang dikeluarkan adalah count atau banyaknya, yang ini adalah persentase. Nah, kalau persentase berarti kita harus menghitung dulu persentasenya berapa untuk menuliskan labelnya, baru nanti ke pie-nya. Sedangkan punya ggplot nanti langsung aja diganti, labelnya itu harus diganti yang ini. Nah, seperti itu, nanti hasilnya yang keluar adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat antara punyanya pie dan punyanya ggplot, kelebihan dari ggplot yang pertama, dia lebih mudah karena dia tidak menghitung summary-nya terlebih dahulu dan menghitung persentase. Jadi kita tidak menghitung tabulasi silangnya. Istilahnya seperti itu. Kemudian selain itu kita lihat dari warnanya ya, kita lihat dari warnanya untuk yang ggplot sudah agak kekinian. Jadi dia tidak terlalu mencolok warnanya ya, tidak terlalu ngejreng. Sedangkan punyanya pie dia sudah ngejreng sekali. Tapi nanti di sini bisa ada perbaikan. Pemilihan warna itu juga bisa kita tentukan nanti silakan dipelajari sendiri. Tuh. Ini adalah lingkaran untuk yang persentase. Kemudian yang diagram batang yang simple, ini adalah untuk satu variabel dengan skalanya adalah discrete ya. Berarti nanti tetap sama, kita harus menghitung frekuensi untuk di setiap kategori, barulah kita menggunakan bar plot. Sedangkan punya ggplot itu sama seperti ini ya. Jadi dia ada gyombar itu untuk barnya saja. Untuk mengeluarkan label 24 dan 153-nya ini di sini itu dia menggunakan gyomtext. Ini warnanya steel blue itu adalah warnanya ini. Jadi kita bisa ganti-ganti. Ini pun juga bisa diganti. Nanti silakan cari sendiri kalau misalkan mau diganti ya. Theme-nya minimal. Nah, ini minimal itu adalah membuat nulisnya ini ada atas rata-rata, ini bawah rata-rata. Ada juga nanti yang dia sudah bentuknya ada di sini seperti itu. Nah, karena theme-nya minimal berarti dia bentuknya seperti ini. Seperti itu. Untuk bar ini juga tidak masalah sih mau menggunakan yang punya bar plot saja atau yang punyanya ggplot. Kemudian ini yang bentuknya horizontal. Kalau bentuknya horizontal berarti kalau punyanya bar plot ditambahkan horis sama dengan true.
Kalau tidak ada seperti ini berarti automatically atau defaultnya adalah seperti ini ya, bukan horizontal tapi vertikal. Sedangkan punyanya library ggplot itu tambahkan chord underscore flip. Jadi ini diputar, di flip ya, hasilnya seperti ini. Untuk yang stacked sekarang, untuk yang stacked tapi bukan 100% stack, berarti kita bikin dulu untuk tabel kontingensinya, kemudian definisi warna, bar plotnya, legendnya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini bar plot, baru legendnya. Legendnya mau ditaruh mana, itu hasilnya seperti ini. Nah, otomatis default dari untuk yang bar plot saja itu merah dan biru seperti ini. Jadi warnanya langsung mencolok, ngejreng. Sedangkan punyanya ggplot itu hasilnya seperti ini dan ini sudah termasuk labelnya. Ini masih belum untuk angkanya ya. Nah, untuk yang ini saya sarankan lebih mudah menggunakan ggplot. Karena apa? Satu, sintaknya tidak terlalu banyak. Warnanya juga cukup bagus dan ini sudah merepresentasi, ya kan? Karena sudah masuk angkanya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke yang bagaimana kalau misalkan kita buat 100% stack. Nah, kalau 100% stack hasilnya seperti ini ya. Ini kita ubah dulu tabelnya, baru kita hitung persennya, baru nanti bagaimana caranya untuk bar plotnya. Ini panjang sekali dan hasilnya jadinya seperti ini, belum termasuk labelnya. Mengeluarkan angkanya berapa persennya. Sedangkan punya ggplot sudah cukup mudah dengan hasil yang sangat bagus. Jadi di sini, oh sorry hati-hati, ini harusnya 100% ini ya, tapi ini 14%. Jadi ini perlu dicek lagi ya, ini harusnya 100%, ini totalnya sudah, oh nih, berarti ini untuk labelnya masih harus diperbaiki. Silakan nanti dicari bagaimana cara memperbaiki untuk terutama di sini. Itu adalah salah di ini. Scale, persen, count, sum, count. Nah, ini sumnya itu by apa? Berarti karena apa? Ini adalah 100-nya, karena ini total. Berarti totalnya ini 14 tambah 35 tambah 51. Berarti itu adalah total semuanya 100. Padahal ini harusnya ini 100%, ini berapa persen, ini berapa persen. Nanti silakan diperbaiki untuk sintak di label scale-nya ini. Ya, nanti kalau misalkan sudah saya perbaiki, akan saya tulis pada kolom chat di video ini. Atau silakan bagi teman-teman yang bisa memperbaikinya akan lebih baik ya. Jadi ini hanya tinggal memperbaiki nilai dari labelnya saja. Dalam segi warna sudah cukup oke, dan dari segi keefektifan penulisan sintak lebih bagus dibandingkan punyanya bar plot. Ini untuk yang grup, tapi dia memisah antara yang satu dengan yang lainnya untuk setiap kategorinya. Jadi kalau ini tadi kan ditaruh atasnya, kalau ini 100%, kalau ini ditaruh di sebelahnya. Nah, itu ini juga menggunakan bar plot, kemudian perbedaannya ada di situ, sama-sama menggunakan frekuensi. Kemudian ya, nah kalau gambar ini dia posisinya adalah dots ya, di sini posisinya adalah dots. Perbedaannya seperti itu dan ini sudah dimunculkan angkanya. Sedangkan punyanya ini kita cek ya, punyanya bar plot ini yang berbeda apanya. Kalau di atas frekuensi main, xlab, call, legend. Nah sepertinya di legendnya ini tadi. Oke, bar plot frekuensi main, xlab, callword. Ini. Nah, perbedaannya di sini. Kalau misalkan ditaruh di sebelahnya itu berarti nanti ada tambahan parameter yaitu beside-nya harusnya true. Kalau punyanya ggplot itu posisinya adalah dodge, baik yang di gambarnya maupun yang di position dodge ini. Karena apa? Position dodge ini adalah untuk melihat naruh di sebelahnya ininya. Ya, geom text itu untuk yang tulisannya ini.
Kemudian garis. Garisnya banyak banget seperti ini. Silakan nanti karena ini harus dibuat penataan tabelnya terlebih dahulu, title-nya, legend-nya, dan sembarang kalirnya itu hasilnya akan seperti ini. Sedangkan punya ggplot dari semua banyaknya ini hanya membutuhkan 2 line saja. Nah, di 2 line datanya apa, X-nya itu menunjukkan apa, jadi variabel X-nya adalah year, variabel Y-nya, ini X itu year, dan Y-nya itu adalah GDP per cap, ya. Kemudian, karena nanti saya mau banyak line, itu adalah grup. Grupnya tadi negaranya itu apa saja. Ini grup, kemudian colornya ini harus sesuai. Nanti kalau nggak ada colornya berarti nanti bisa berbeda-beda. Seperti itu. Oleh karena itu colornya sesuaikan dengan punyanya kategorinya ISO 3C. Seperti itu. Nanti silakan dicoba sendiri. Untuk diagram pencarnya itu lebih mudah di sini karena nanti ini adalah GDP dan life expected. Berarti dia adalah 2 variabel dengan skalanya adalah continue. Sedangkan punyanya ini adalah time series, ya. Kalau ini adalah 2 variabel dan kedua variabel tersebut skalanya adalah continue. Untuk ggplotnya jadi menggunakan geom underscore point, ya. Hampir sama x-nya apa, y-nya apa, is itu adalah aksisnya. X-nya apa, Y-nya apa, nanti gambarnya adalah geom point. Jadi karena titik berarti geom point. Jadi kalau misalkan ini kan langsung ke fungsinya apa, nanti butuhnya apa saja juga sama. Kalau di ggplot lebih disederhanakan untuk diagram pencar. Untuk histogramnya, hasilnya histogram dari data yang kita gunakan adalah GDP per cap. Nah, hasilnya seperti ini. Dan ini secara otomatis. Sedangkan punyanya yang ggplot itu kita harus mendefinisikan geom histogram itu harus mendefinisikan bisa bin, bisa binwidth. Di sini ya, ini bisa binwidth, bisa bin. Nah, bin itu adalah banyaknya kotak. Kalau binwidth itu adalah lebarnya kotaknya ini tadi. Nah, di sini tidak ada optimasi seperti yang ada pada histogram ini, function histogram. Kalau function histogram itu sebenarnya ada, nah kita lihat ya di function histogram itu dia ada 2 metode yaitu sama-sama Friedman Diaconis dan Herbert Sturges. Yang default dari histogram itu adalah yang punyanya Herbert Sturges. Nah, di sini ini saya menggunakan punya Herbert Sturges dan hasilnya seperti ini. Hasil yang seperti ini dia sudah mirip, tapi ternyata banyaknya itu adalah sudah berbeda dengan punyanya ini. Karena apa? Punyanya histogram itu dia mulai dari 0, kalau ini adalah mulai dari data itu sendiri. Ya, dan di sini kita butuh menggunakan bandwidth-nya berapa. Jadi kalau misalkan kita sesuai dengan punyanya Herbert Sturges rule, berarti kita copy aja BW-nya ini, kita taruh di sini seperti ini, ya. Barulah nanti BW itu digunakan sebagai bandwidth-nya. Untuk datanya adalah data P4 dan variabel yang kita gunakan adalah GDP per cap. Kemudian warnanya saya nggak mau gini atau nggak mau hitam, berarti fill itu adalah isinya kotaknya, color itu adalah garisnya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini perlu kita telusuri kan sebenarnya bandwidth itu supaya sama dan punyanya histogram yang langsung otomatis. Karena kalau di ggplot berarti sintaknya lebih banyak daripada punyanya histogram. Sedangkan punya histogram cuma 1 baris saja dan ggplot ada banyak baris. Untuk melihat kalau misalkan di sini yang 1 plus 3,3222 kali log dari seterusnya ini, dia itu kan sebenarnya banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas dari Sturges itu bisa dipermudah dengan segini. Jadi kita tahu bahwa banyaknya kelas yang ada di sini itu 9 sebenarnya.
Tapi pada kenyataannya nanti punyanya histogram kalau saya cek ya di sini histogram itu sama dengan histogram dari data ini kita simpen semua parameternya. Yang pertama itu adalah break. Breaknya itu dari 0 sampai 1000, 1000 sampai 2000. Nih, 0 sampai, sorry, bukan 0 sampai ini ya. 0 sampai 1000. Ini 1000 sampai 2000. 2000 sampai 3000 dan seterusnya. Berarti kalau dihitung sampai di sini 12 berarti ada 13-an sampai 13.000. Berarti ada 13 kotak. Nah, 13 kotak itu bukan sama dengan punyanya N-class dari Sturges. Jadi ini ada beberapa mungkin pembulatan dan di sini kalau misalkan kita hitung nilai dari BW kan bandwidth. Bandwidth itu kan lebar dari setiap kotaknya. Berarti harusnya lebarnya sama. Kalau ini adalah 1000, padahal BW di sini adalah 1311. Jadi mungkin ada pembulatan ke bawah ya, pembulatan ke bawah jadi 1000. Otomatis berarti kalau kita menyamakan punyanya si histogram untuk lebih mudahnya berarti kita harus tulis dulu hanya jadi histogram parameter yang ada di histogram itu kita simpan dan kita ambil yang breaks-nya. Jadi di sini breaks-nya untuk yang ggplot yang geom histogram itu kita isi dengan $, yang breaks. Jadi sesuai yang ini. Nanti hasilnya ini akan sama dengan punya histogram. Tapi kan berarti kita tahu ggplot ini acuannya terlalu banyak ke yang histogram. Terserah nanti menggunakan yang mana. Mau yang seperti ini, jadi parameter histogramnya disimpan dan digunakan yang breaks-nya. Atau mau menghitung manual seperti ini untuk bandwidth-nya, tidak masalah. Karena semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau dari saya, ketika function histogram itu sudah mencukupi seperti ini dan sudah bagus, kenapa harus menggunakan sintak yang panjang? Jadi nggak masalah kalau misalkan kita menggunakan yang punyanya function hist saja, tanpa menggunakan ggplot. Seperti itu. Untuk penggambaran yang berikutnya, visualisasi data selain histogram. Histogram itu adalah satu variabel kontinu. Selain bisa digambarkan melalui histogram, itu juga bisa digambarkan melalui box plot. Nah, di box plot itu menggunakan function box plot seperti ini. Kita cek karena ini adalah kategori live-nya. Jadi angkanya yang dibuat histogram itu adalah GDP per cap, tapi mau saya pisah antara GDP per cap-nya kategori live di atas rata-rata dan kategori live-nya di bawah rata-rata. Oleh karena itu, di sini itu adalah datanya, kemudian yang ini itu adalah kategorinya atau yang pemisahnya itu apa. Ya, kemudian ini datanya adalah data P4, baru nanti main-nya ini adalah data, Xlab-nya ini adalah ini, kategori live, Ylab-nya adalah GDP. Jadi ini adalah penamaannya aja untuk labeling aksisnya dan judul dari tabel. Atau gambar, sorry, judul gambar. Sedangkan punya ggplot, hasilnya seperti ini. Jadi bisa saja tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini. Berarti kan ini dihapus semua saja. Tinggal satu line box plot ini cukup. Nah, kalau punya ggplot ini agak lebih panjang ya. Karena apa? Ggplot dulu ditulis, kemudian data yang digunakan, aksis X-nya apa ya. Karena dibagi berdasarkan kategori live, berarti X-nya itu adalah kategorinya. Jadi K-live. Kemudian yang digambarkan, yang dibuat box plot itu adalah variabel kontinunya, yaitu GDP per cap. Itu sebagai Y-nya. Baru karena kita tadi memisahkannya itu atau warnanya biar berbeda, itu fill-nya dari box plot sesuaikan dengan kategori live-nya. Kemudian baru kita menggunakan geobox plot, nanti hasilnya langsung keluar. Dan time-nya ini adalah legend position-nya none. Jadi di sini kalau misalkan kita tanpa time itu nanti di sini ada satu kotak lagi yang ada tulisannya atas rata-rata untuk K-live dan bawah rata-rata yang K-live-nya. Tapi kalau none langsung dia ada muncul di bawahnya sini. Itu lebih baik dan lebih cantik.
Jadi tidak masalah mau menggunakan yang punya Boxplot ataupun yang dari library ggplot. Nah, sebenarnya ada banyak sekali visualisasi data yang lainnya, bisa bentuknya seperti ini. Ini adalah yang animasi atau mungkin nanti bisa dipelajari pada website ini ya, website www.aircraftgallery.com. Jadi nanti ada pilihan grafik yang bisa kita buat itu seperti ini semua. Dan silahkan dipelajari sendiri-sendiri ya. Mereka memiliki fungsi masing-masing. Akan tetapi perlu kalian pertimbangkan sebenarnya kalian mau meneliti atau mau mengetahui mengenai apa, baru itu bisa digambarkan melalui apa, baru sintaknya seperti apa. Seperti itu untuk langkah-langkah penggambaran. Jadi nanti hasil output dari visualisasi data sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.